Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang konsep metrik. Apa sih metrik itu? Metrik itu adalah cara penulisan lain dari matematika. Menggunakan huruf besar dan menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Nanti di dalamnya sini ada angka-angka. Dan ini adalah metrik yang berordo 2 kali 2. Banyak jenis metrik ya. Nah ini metrik yang berordo 3 kali 3. Mengapa dinamakan 2 kali 2? Karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Ini mengapa dinamakan berordo 3 kali 3? Karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Banyak sekali macam-macam metrik atau bentuk metrik. Ada 2 kali 3 nanti, ada 3 kali 4, tapi nanti sering kita belajar yang berordo 3 kali 3 ya. Nah, bagaimana penerapannya? Sangat mudah sekali diterapkan konsep metrik ini ya. Pelajaran paling mudah di SMA. Nah ini misalnya ada soal cerita seperti ini. Tentang jarak antara Bandung-Semarang, Semarang-Jogja, dan Bandung-Jogja. Seorang wisatawan lokal mau berlibur. Ternyata dia menghitung jarak antara ketiga kota ini. Nanti kita buat soal cerita ini dalam bentuk metrik. Sebelumnya kita menggunakan tabel dulu, tabel mengenai jarak antara tiga kota tersebut. Misalnya Bandung sama Bandung jaraknya 0, jelas ya. Bandung ke Semarang jaraknya berapa? 367. Bandung ke Jogja jaraknya berapa? 428. Semarang ke Bandung berapa? Sama aja dengan Bandung Semarang ya, 367. Begitu seterusnya. Sampai kita dapat jarak antara Jogja sama Semarang berapa? Jogja Semarang 115, seperti itu ya. Sehingga tabel ini kita dapat buat menjadi metrik, dalam bentuk metrik. Gimana metriknya? Ya seperti ini, tanda kurung siku, baru masukkan angka-angkanya. 0367428 untuk baris pertama, 3670115 baris kedua, 428 115 dan 0 baris ketiga. Ini metrik berordo 3 kali 3. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan metrik. Ini juga sangat mudah sekali ya. Cara penerapannya gimana? Misalnya ada sebuah toko kue yang mempunyai toko di dua kota. Yang pertama kota A, dia membuat dua jenis kue, brownies dan bika ambon. Ada bahan kuenya dan ada juru masak atau gaji chefnya. Di kota B juga seperti itu. Dan ditanya berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue tersebut. Bagaimana cara mengerjakan ini? Sebelumnya kita rubah dulu dia ke dalam metrik. Sajikan dulu dia ke dalam metrik. Untuk di kota A kita misalkan A. Sehingga nanti metriknya menjadi 2 kali 2 yaitu 1 juta, 1.200.000, 2 juta, dan 3 juta. Dan B, 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, dan 3.500.000. Sajikan dulu dia ke dalam bentuk metrik. Setelah kalian sajikan ke dalam bentuk metrik, kita cari penjumlahannya. Sangat mudah sekali, tinggal dijumlahkan saja. Artinya dia yang sejajar ya. 1 juta tambah 1.500.000. Artinya ini yang sejajar nih. 1.500.000, 2.500.000. 1.200.000 ditambah 1.700.000, 2.900.000. 2 juta ditambah 3 juta, 5 juta. Dan 3 juta ditambah 3.500.000, 6.500.000. Seperti itu penjumlahan metrik ya. Artinya kalian jumlahkan yang sejajar. Jangan kalian jumlahkan misalnya seperti ini, 1 juta ditambah 1.700.000, itu salah. Jadi dia saling terkait. Ini maksudnya untuk baris pertama ini mengenai bahan kue. Untuk baris kedua mengenai juru masak. Dan untuk kolom pertama berhubungan dengan brownies. Dan untuk kolom kedua berhubungan dengan bika ambon. Itu tadi belajar tentang konsep penjumlahan dan pengurangan metrik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapannya mengenai matematikanya. Seperti ini ya, misalnya Bapak kasih contoh.
Misalnya diketahui ada metrik P dan metrik Q yang berordo 2 kali 3. Ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, bagaimana penjumlahannya? Penjumlahan metrik P dan Q, tinggal kalian jumlahkan yang sejajar, mudah saja. 10 tambah 2, itu 2 tambah 2, 4 tambah 8, 1 tambah 1, 3 tambah 0, 5 tambah 1. Sehingga kita uraikan jadinya 10 tambah 2, 12, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 8, 12, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 0, 3, 5 tambah 1, 6. Dan ini hasil penjumlahan kedua metrik tersebut. Bagaimana dengan pengurangannya? Sama saja ya. Tandanya aja yang dirubah. 10 kurang 2 yang sejajar sama sejajar. 2 kurang 2. 4 kurang 8. 1 kurang 1. 3 kurang 0. 5 kurang 1. Sehingga kita dapat hasil akhirnya 8. 2 kurang 2, 0. 4 kurang 8 negatif 4. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 0, 3. 5 kurang 1, 4. Nah, begitu cara penjumlahan dan pengurangan metrik. Artinya yang sejajar ya. Dan penjumlahan dan pengurangan metrik harus berordo sama. Kalau dia berordo berbeda tidak bisa dikerjakan. Yang berikutnya tentang kesamaan metrik. Materi terakhir ya. Apa sih kesamaan metrik? Ini nanti kita belajar tentang aljabar. Misalnya ada soal seperti ini. Diketahui metrik A dan metrik B sekian. Jika A tambah B sekian, maka yang dicari nilai X tambah Y. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tahu bahwa konsep metrik itu yang sejajar ditambah yang sejajar seperti itu ya. A tambah B hasilnya 7, 3, 1, 4. Ini metrik berordo 2 kali 2. Di mana A 2X 5, 1, 3, B 1, min 2, 0, 3Y kurang 4. Nah, kita cukup fokus ke X saja dan Y saja, karena yang ditanya nanti X tambah Y. Karena kita harus mencari X dan Y untuk mengetahui hasilnya. Jadi fokus ke X dan Y aja ya. Bagaimana cara mencari X? Kita lihat yang sejajar. Ini 2X sejajar dengan 1 dan sejajar dengan 7. Sehingga nanti dia bisa diuraikan 2X tambah 1 hasilnya sama dengan 7. Paham? Karena dia sejajar, jadi kita fokus ke X saja. Sehingga dari sini kita bisa mainkan aljabarnya. Kalian sudah paham pasti tentang aljabar ya? Jadi yang mengganggu di sini ada angka 2 dan angka 1. Nanti kita mencari nilai X. Yang pertama kita singkirkan dulu angka 1-nya ke ruas sebelahnya, dekat 7. Sehingga positif pindah ruas jadi negatif. Sehingga dapat diuraikan 2X sama dengan 6. Untuk mendapatkan nilai X, maka kita bagi dia dengan 2. Ruas kanan juga kita bagi dengan 2. Sehingga dapatlah dia X sama dengan 3. Setelah itu mencari nilai Y. Untuk nilai Y kita cari yang sejajar dengan Y. Yang sejajar dengan Y itu 3 dan 2. Jadi 3 ini sejajar sama ini sejajar. Sehingga kalau diuraikan jadi seperti ini. 3 tambah 3Y kurang 4 sama dengan 2. Paham? Setelah itu mainkan aljabarnya ya, kita uraikan dulu ini. 3 utang 4 bayar 3. Jangan kalian 3 tambah 4, salah ya, karena ini suku sejenis, kita uraikan dulu. Kita fokus ke negatif dulu. Utang 4 bayar 3, sehingga utangnya masih 1. Sehingga dapat diuraikan menjadi 3Y kurang 1 sama dengan 2. Kita mencari nilai Y, sehingga kita harus singkirkan negatif 1 dan 3. Yang pertama kita singkirkan negatif 1 dari ruas kiri ke ruas kanan. Mendekati 2 situ ya. Sehingga dapat pindah ruas dari negatif pindah ruas menjadi positif atau pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Kita uraikan menjadi 2 tambah 1, 3. Setelah itu kita hilangkan 3-nya dengan membagi 3 ke 2 ruas. Sehingga dapatlah Y sama dengan 1.
Bapak rasa kalian sudah lancar aljabarnya ya, sudah belajar di kelas 10 kemarin. Dapatlah nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1. Sehingga hasil akhir dari pertanyaan ini adalah X tambah Y. X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 1. Jadi hasilnya 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, cukup sekian, Bapak harap kalian paham dengan materi ini.